Hai, nama saya Fahmi Ferdiansyah. Saya presenter dalam tugas PPT pada kali ini, yaitu tugas mengenai tentang jenis-jenis bencana alam. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Rindiani Putri, ada Fahmi Ferdiansyah, yaitu saya sendiri, dan salah satu Putri Azmia, lalu ada Indri Ayu Lestari. Kami berempat menyusun PPT ini untuk sebagai edukasi kepada kalian semua tentang mengenalkan jenis-jenis bencana alam. Semoga hasil kerja kami bisa bermanfaat. Baik, kita lanjut kepada pengertian apa sih itu bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa, bisa dilihat ada beberapa contoh bencana alam yang kita jabarkan di samping. Kayak di situ ada gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu ada gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti aktivitas tektonik, vulkanik, runtuhan, dan ledakan. Mereka memiliki intensitas bervariasi, dapat diukur dengan seismometer, dan skala yang umum digunakan adalah momen magnitudo. Gempa bisa disebabkan oleh alam maupun manusia, dengan pusatnya disebut hipocentrum dan titik yang di permukaan disebut epicentrum. Mereka dapat memicu tsunami jika pusatnya di lepas pantai. Lalu yang kedua ada tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya kecepatan sangat tinggi dan dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Yang ketiga ada gunung meletus. Gunung meletus adalah gunung yang mematahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Lalu di nomor keempat, sudah pasti kita tidak asing lagi dengan yang namanya banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alir sungai. Lalu kita masuk ke poin nomor 5. Di nomor 5 ada angin topan. Angin topan adalah badai yang sangat besar yang memiliki sistem angin kencang berbentuk melingkar atau spiral. Angin topan ini biasanya memiliki diameter hingga ratusan kilometer. Angin ini berputar di sekitar wilayah dengan tekanan atmosfer yang rendah. Dan di poin nomor 6, kita juga sering mengalami yaitu yang namanya tanah longsor. Apa sih itu tanah longsor? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng atau berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar. Dengan ini semoga kalian semua terbuka matanya untuk lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita agar tidak terjadinya hal-hal tidak mengenakan, termasuk bencana yang saya baru saja jelaskan, mengingat betapa bahayanya jika bencana-bencana tersebut bisa terjadi. Semoga apa yang saya sampaikan dan kelompok saya